Hai, aku Mentari. Berikut pemenuhan tugas video dari Bapak Ata. Yuk kita belajar bersama mengenai Excel tentang fungsi matematika. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk KAPKKSP dan Mas Aji yang telah menjadi mentor. Ya, berikut merupakan rumus-rumus dari fungsi matematika. Ada sum if, sum product, dan lain sebagainya. Di sini juga udah ada data A dan juga data B. Ya, untuk sum sendiri gampang ya teman-teman, sama dengan sum lalu ditarik untuk atas sampai bawah. Atau kita juga bisa menggunakan shortcut dengan ALT sama dengan. Oke, nanti hasilnya juga akan sama seperti sebelumnya, sama dengan sum. Selanjutnya yaitu sum if. Sum if dan sum ifs itu sama. Bedanya sum if satu kriteria, sum if dengan S itu dua kriteria atau lebih. Nah, ini sum if contohnya nih, dari data A, data range-nya data A, kita tarik, lalu apa sih kriterianya? Kita tuliskan nih kriterianya. Titik koma, kurang dari 50 misalnya nih. Oke, lalu apa sih yang mau kita jumlahin? Nah, misalnya kita mau jumlahin tetap nih di data A. Kita tarik di data A, enter. Nah, dapatnya 100. 100 ini kok bisa 100 sih kayak gitu. Nah, dapatnya dari 40 ditambah 40 ditambah 20. Kita coba manualkan. 40 ditambah 40 ditambah 20. Itu adalah data-data yang kurang dari 50. Ya, benar hasilnya 100 dan 100. Berarti approve untuk rumusnya. Selanjutnya kita coba sum if lagi, tapi dengan beda data. Sum if data A untuk data range-nya, titik koma, kriterianya tetap sama aja, kurang dari 50. Lalu tapi yang ingin kita jumlah ini data yang B, kayak gitu. Nah, hasilnya adalah 17. Dapatnya dari mana sih? Kita lihat, di situ ada 10, ada 2, dan ada 5. Oke, selanjutnya kita masuk ke sum product. Nah, sum product ini seperti biasanya kalau di minimarket atau di mana itu biasanya unit dikali harga. Nah, ini juga sama nih fungsinya untuk A dikali B, nanti baru dijumlah nih hasilnya berapa. Nah, ini juga kita coba jumlahkan. Lalu coba kita sum ya, apakah hasilnya sama dengan 3105? Oh ya, ternyata benar. Berarti sum produk ini dapatnya dari A dikali B, lalu baru dijumlah. Oke, kita masuk ke rumus berikutnya, yaitu ada round, round up, dan juga round down. Nah, round ini adalah pembulatan. Jadi kita ubah datanya dulu, dari data A dan juga data B, kita buat jadi desimal, kayak gitu. Kita ubahkan dulu, ya kita samakan aja nggak apa-apa. Ya. Oke, selanjutnya kita tuliskan untuk rumusnya round. Ya, untuk round sendiri itu akan membulatkan sesuai dengan matematika nih. Kalau 3 berarti ke bawah, uh, kalau 4 tadi 4 3 2 1 ke bawah, kalau 5 6 7 8 9 itu ke atas. Nah, kita lihat coba. Nah, akan menjadi 52. 52,3 akan menjadi 52. 51,4 akan menjadi 51. 56,7 akan menjadi 57. Seperti itu. 70,9 akan menjadi 71. Seperti itu. Kita coba salin ke sampingnya, data B-nya. Oh, ternyata hasilnya sama. 1,4 hasilnya jadi 1. 3,6
menjadi 4. Nah, ini kita coba nih ganti nih rumusnya. Jadi row-nya 0, nah kita coba 1. Artinya akan ada muncul 1 koma, 1 angka di belakang koma, kayak gitu. Kalau kita gabung 2, berarti 2 angka di belakang koma. Nah, ini 52,386 jadi 52,4, kayak gitu. Karena 8 itu membulat ke atas, kayak gitu ya. Nah, nih, kita buat lagi ke 0, akan muncul 52, kayak gitu. Walaupun datanya itu 52,386, seperti itu ya. Oke, kita coba lagi untuk yang round up. Ya, untuk round up sendiri ini akan membulatkan semua bilangan ke atas, kayak gitu. Berapapun angkanya, mau itu koma 1, 2, 3, itu akan tetap naik ke atas. Nah, misalnya nih 52,386 akan jadi 53 gitu. Kalau tadi round up, terus ada lagi nih round down. Kalau round down kebalikannya dari round up, yaitu pembulatan ke bawah. Berapapun angkanya akan terbulat ke bawah. Misalnya nih 70,9 akan terbulat menjadi 70, walaupun itu 9 kayak gitu. Jadi bukan 71 tapi menjadi 70. Ya, seperti itu ya teman-teman, untuk fungsi round itu untuk membulatkan. Oke, selanjutnya yaitu average. Average seperti yang banyak sudah kita tahu, itu untuk merata-rata kayak gitu. Jadi kita tuliskan aja ini average, data yang akan kita pilih ya hasilnya 54,9. Sedangkan yang sampingnya datanya 5,4. Nah, ada juga kombinasinya yaitu average if dan juga average if dengan S. Dengan S memiliki 2 atau lebih kriteria. Nah, ini kita coba untuk yang satu kriteria, average if, data yang dipilih, lalu kriterianya, ini sebenarnya hampir sama kayak sum if tadi sih. Ya, data yang kita pilih ya, kurang dari 50. Namun dibagi. Nah, itu sama ya dengan manual ataupun dengan rumus hasilnya 33,33333. Selanjutnya nih kita masuk ke count. Count itu untuk menghitung jumlah berapa sih sel yang terdapat di dalamnya, terdapat angkanya kayak gitu. Oh, ternyata di sini ada 20 sel yang berisikan angka kayak gitu. Nah, kalau untuk count if sendiri itu ditambahin nih, ada kriterianya. Kita coba sama dengan count if. Count if sama dengan count if dari ya, ini ada range datanya. Kita masukkan kriterianya. Ya, ternyata ada 13 jumlah sel yang memiliki kurang dari 50 kayak gitu.
Jumlahnya ada 13. Kalau mau dicocokin manual juga boleh kayak gitu. Ini ada 20, ada 40, ada 40 lagi. Lalu di kolom B itu semuanya kurang dari 50. Makanya berarti 10 ditambah 3 jadi 13. Sedangkan untuk count if sendiri itu memiliki lebih dari satu kriteria. Kita coba untuk datanya. Ya, kita mau lihat dari data A ini yang kurang dari 50. Lalu kriteria yang kedua juga kita tuliskan. Ternyata ada 2 sel yang memenuhi 2 kriteria tersebut. Yang mana aja? Berarti ada yang ya kriteria pertama terpenuhi ada 40, 20 dan 40, 20, 40 dan 40. Lalu kriteria kedua yang terpenuhi hanya 10 ini dan juga 5 ini. Kan tadi bilangnya lebih dari 4. Oke, counting sendiri itu digunakan untuk menjumlahkan jumlah blank, jumlah yang tidak ada isinya, jumlah sel yang tidak ada isinya. Nah, ini kan karena saya range-nya sampai ke bawah, nih sampai yang 2 ke bawah, makanya terhitung ada 4 sel yang kosong kayak gitu. Itu untuk menghitung jumlah sel yang kosong pakainya count blank kayak gitu. Count blank. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke min, max, rank, large, dan juga small. Ini sebenarnya hampir sama, memiliki fungsi yang hampir sama semua ya, antara 5 fungsi ini, kayak gitu. Ya, kita masuk ke max. Itu untuk mengetahui jumlah yang terbesar. Oh iya, ternyata dari data 20 data ini yang terbesar yaitu 90. Sama halnya dengan min, itu kebalikannya dari max. Kita mencari data terkecil. Apa sih data terkecil dari gambar di samping? Ternyata satu. Satunya yaitu rank. Oke, untuk rank sendiri sama dengan rank. Lalu kita mau cari nih, misalnya 90. 90 ini peringkat keberapa sih? Kayak gitu. Peringkat keberapa dari semua data ini? Dari A dan B, kayak gitu. Nah, terus kita juga tambahkan nih di belakangnya sebelum kita tutup kurung, tambahkan dulu mau 0 atau 1 karena nanti terdapat perbedaan. Ya, ini kalau 0 dia itu dilihat dari paling besar, data terbesar. Nah, perbedaannya kalau ini belakangnya 1, dia akan dilihat dari peringkat data terkecil kayak gitu. Ini saya tuliskan di sampingnya.
Oke, selanjutnya kita juga akan coba di data yang lain nih. Kita ambil data 52 kayak gitu. 52 ini peringkat keberapa sih? Kayak gitu kalau dilihat dari data terbesar. Kita tuliskan 0. Ya, ternyata 52 ini adalah peringkat kelima dari 20 data jika dilihat dari data terbesar. Nah, kita ganti ya. Sedangkan kalau ditulis 1, maka ternyata 52 ini peringkat ke-16 dilihat dari data terkecil. Jika diurutkan dari data terkecil. Seperti itu. Ya, ini saya tuliskan di sampingnya ya. Oke, jadi pause dulu kalau misalnya memang terlalu cepat. Selanjutnya kita akan bicara tentang large dan juga small. Ini hampir sama seperti rank kayak gitu. Cuman di sini kita patokannya adalah peringkatnya. Nah, dari kita tuliskan large ya. Terbesar ke-1 itu adalah data nomor 90. Saya tuliskan di sampingnya juga untuk memudahkan untuk memahami. Kita juga coba lagi nih large dari data di samping peringkat ke 5. Apa sih datanya? Oh, ternyata datanya nomor 52 kayak gitu. Jadi terbesar ke-5 dari 20 data di samping itu adalah 52. Sama halnya dengan small. Kalau small itu dilihat dari kecil. Kayak gitu. Ya, peringkat ke-1 untuk small ini dilihat dari data terkecil itu data nomor 1. Kita coba lagi nih ya. Misalnya nih, sama dengan small dari data di samping, lalu saya mencari peringkat ke-5. Oh, ternyata peringkat ke-5 dari data terkecil itu nomor 5. Ya, saya tuliskan di sampingnya juga. 5-nya itu data yang di B ya teman-teman. Ya. Sekian video fungsi matematika. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat menyaksikan yang lainnya.